Hai semuanya, saya Desta dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar ingin membahas suatu buku yaitu The Right and the Good yang ditulis oleh William D. Rose. Apa yang membuat tindakan benar itu benar? Pernahkah kalian bertanya, mengapa sebuah tindakan disebut benar? Apakah karena tindakan itu menghasilkan keuntungan? Atau karena ada aturan yang mewajibkannya? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari pemikiran filsuf William D. Rose dalam bukunya The Right and the Good, khususnya pada bab 2 yang berjudul What Makes Right, Acts Right. Apa yang membuat tindakan benar itu benar? Hari ini kita akan menjelajahi jawabannya. Rose memulai dengan membongkar dua teori besar yang selama ini mendominasi filsafat moral. Yang pertama adalah egoisme, yang berpendapat bahwa tindakan benar adalah yang menguntungkan pelakunya sendiri. Rose langsung menolak ini. Sebagian besar kewajiban moral kita justru menuntut kita mengutamakan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, utilitarianisme. Khususnya versi G. E. Moore yang disebut utilitarianisme ideal menyatakan bahwa tindakan benar adalah yang menghasilkan kebaikan terbanyak dibanding semua pilihan yang tersedia. Kedengarannya masuk akal, bukan? Tapi bayangkan ini, Anda telah berjanji dengan menemani sahabat Anda yang sedang kesepian malam ini. Di saat yang sama, Anda bisa membantu orang asing yang sedang membutuhkan sedikit lebih banyak. Apakah Anda wajib mengingkari janji hanya demi selisih kebaikan yang sangat kecil? Rose berkata tidak. Disinilah Rose memperkenalkan konsep paling mempengaruhinya, prima facie duty, atau dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut kewajiban bersyarat. Prima facie duty adalah kewajiban yang mengikat kita berdasarkan suatu aspek tertentu dari situasi moral, tetapi bisa dikalahkan oleh kewajiban lain yang lebih mendesak dalam situasi konkret. Rose mengidentifikasikan setidaknya 7 jenis prima facie duty. Pertama, fidelitas atau kewajiban menepati janji. Kedua, reparasi, kewajiban memperbaiki kesalahan. Ketiga, gratitudo, kewajiban membalas kebaikan. Keempat, keadilan atau mendistribusikan kebahagiaan sesuai jasa. Kelima, beneficence, berbuat baik kepada orang lain. Keenam, non-maleficence, tidak menyakiti, yang Rose anggap lebih kuat dari kewajiban berbuat baik. Dan ketujuh, self-improvement atau memperbaiki diri sendiri. Kewajiban-kewajiban ini bisa saling bertentangan. Saat itu terjadi, kita harus menimbang mana yang lebih mengikat dalam situasi tersebut. Dan ketika kita terpaksa melanggar satu demi yang lain, kita merasakan compassion atau semacam merasa bersalah ringan karena kewajiban yang kita langgar itu nyata, bukan sekedar bayangan. Rose secara khusus membantah klaim utilitarianisme bahwa kewajiban menepati janji hanya didasarkan pada konsekuensi baiknya. Utilitarianisme berargumen ketika menepati janji karena sistem paling percaya itu bermanfaat bagi masyarakat. Jika manfaatnya dikalkulasi ulang dan ternyata melanggar janji lebih menguntungkan, maka melanggar janji pun bisa dibenarkan. Rose menolak keras pandangan ini. Membuat janji bukan sekedar alat untuk memaksimalkan kebaikan masyarakat. Membuat janji adalah masuk ke dalam relasi khusus dengan suatu orang tertentu yang menciptakan kewajiban baru yang bersifat pribadi dan tidak bisa direduksi menjadi kalkulasi angka. Bahkan jika dua orang sedang sekarat berdua saja di tempat yang terpencil tanpa ada pengaruhnya pada kepercayaan publik, janji di antara mereka tetap harus ditepati. Lantas, apa landasan dari sebuah kewajiban moral ini? Rose menjawab, prinsip-prinsip prima facie duty bersifat self-evident, terbukti dengan sendirinya, seperti aksioma dalam matematika. Kita tidak perlu membuktikan bahwa menepati janji itu benar atau bahwa menyakiti orang lain itu salah. Ketika kita cukup dewasa secara intelektual dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh, kebenaran itu tampak dengan jelas. Bagi Rose, kesadaran moral dari orang-orang bijak adalah data utama etika bukan berasal dari teori, melainkan sumber dari teori. Teori moral yang baik harus berpijak pada dan diuji oleh kesadaran moral tersebut. Jadi apa yang membuat tindakan benar itu benar? Menurut William D. Rose, tidak ada satu jawaban tunggal. Tindakan benar adalah tindakan yang dalam situasi tertentu memiliki keseimbangan prima facie, kebenaran terbesar. Mempertimbangkan semua kewajiban yang relevan secara bersamaan, ini bukan sistem yang rapi dan sederhana. Tapi Rose berargumen, relasi moral memang tidak sesederhana itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian tertarik menggali lebih dalam pemikiran Rose tentang kebaikan intrinsik dan juga hubungan antara yang benar dan yang baik, buku The Right and the Good sangat layak untuk kalian baca.